Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farlaksan, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Islam dengan NIM 2301030020, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo. Di sini saya akan menjelaskan kembali secara singkat materi saya, yaitu bidang-bidang pelayanan BK di sekolah. Ya baik, bimbingan adalah proses bantuan psikologis dan kemanusiaan secara ilmiah dan profesional yang diberikan oleh pembimbing kepada yang dibimbing atau peserta didik agar ia dapat berkembang secara optimal. Sedangkan konseling adalah situasi pertemuan tatap muka antara konselor dan klien atau siswa yang berusaha memecahkan sebuah masalah dengan mempertimbangkannya bersama-sama sehingga klien dapat memecahkan masalahnya. Bidang-bidang pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah menurut Praitno pada tahun 2004 yang pertama adalah bidang pelayanan kehidupan dan perkembangan sosial kemasyarakatan dan kewarganegaraan atau biasa disebut dengan bimbingan sosial. Yang kedua, bidang pelayanan kehidupan dan perkembangan kegiatan karir dan pekerjaan atau biasa disebut dengan bimbingan karir. Yang ketiga, bidang pelayanan kehidupan dan perkembangan kegiatan pembelajaran diri atau biasa disebut dengan bimbingan belajar. 4. Bidang pelayanan kehidupan dan perkembangan pribadi atau biasa disebut dengan bimbingan pribadi. 5. Bidang pengembangan kehidupan berkeluarga atau biasa disebut dengan bimbingan keluarga. Yang keenam, bidang pengembangan kehidupan beragama atau biasa disebut dengan bimbingan agama. Jadi, bimbingan sosial adalah bidang pelayanan yang membantu peserta didik memahami, menilai, dan mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Adapun tujuan dari bimbingan sosial ialah membantu peserta didik memahami diri dengan interaksi dirinya dengan lingkungan dan etika yang didasari dengan budi pekerti, luhur, dan tanggung jawab sosial. Adapun macam-macam layanan bimbingan sosial, yang pertama informasi tentang keadaan masyarakat dewasa. Kedua, orientasi, suasana, lembaga, dan objek-objek pengembangan sosial. Selanjutnya adalah bimbingan karir. Menurut Winkel tahun 2018, bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja atau jabatan atau profesi tertentu, serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu, dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang dimasuki. Dan menurut Edwin Elhar, bimbingan karir adalah program yang sistematik, proses teknik atau layanan untuk membantu individu memahami dan berbuat atas dasar pengenalan diri dan pengenalan kesempatan dalam pekerjaan, pendidikan, dan waktu luang, serta mengembangkan keterampilan-keterampilan mengambil keputusan sehingga yang bersangkutan dapat menciptakan dan mengelola perkembangan karirnya. Adapun tujuan dari bimbingan karir ialah yang pertama, memperoleh informasi tentang karir atau jabatan serta profesi tertentu. Kedua, paham tentang karir atau pekerjaan atau profesi tertentu secara benar. Tiga, mampu merencanakan dan memilih karir tertentu kelak setelah selesai dari pendidikan. Keempat, mampu menyesuaikan diri dengan karir yang akan dipilihnya kelak. 5. Mampu mengembangkan karir setelah selesai dari pendidikannya. Selanjutnya adalah bimbingan belajar. Bimbingan belajar adalah bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah dan belajar secara mandiri. Adapun tujuan bimbingan belajar yang pertama adalah umum, membantu individu atau siswa agar mencapai perkembangan yang optimal sehingga tidak menghambat perkembangan belajar siswa. Yang kedua, khusus, agar siswa mampu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah belajar. Selanjutnya adalah bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi adalah bidang pelayanan yang membantu peserta didik memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat, dan minat, serta kondisi yang sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya. Adapun tujuan dari bimbingan pribadi ialah membantu peserta didik mengenal diri sendiri agar dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat mengambil keputusan tentang dirinya sendiri. Selanjutnya, bimbingan keluarga. Bimbingan keluarga adalah bidang pelayanan atau bimbingan yang diberikan individu khusus yang telah berkeluarga sehingga dapat menjadi pemimpin atau pimpinan dalam keluarga yang mampu menciptakan keharmonisan dan rasa aman bagi tiap-tiap anggota keluarga, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma-norma keluarga, serta berperan aktif dalam menciptakan keluarga yang bahagia. Selanjutnya, yang terakhir, bimbingan agama. Kehidupan beragama tidak hanya sekedar menampilkan nuansa spiritual dan atau ritual keagamaan dalam kehidupan, melainkan sepenuhnya mendasari aktivitas individu dalam semua bidang, bahkan sampai menjangkau kehidupan di akhirat. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya tentang materi bidang-bidang pelayanan dalam bimbingan konseling di sekolah.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.